Satu. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sesi ketiga bersama Bapak Andi Darmawan Lubis, ST-MSI. Beliau adalah Kabid Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Lampung. Sesi pertama sudah dan sesi kedua kita sudah membahas tentang sedikit soal kinerja PTSL dari Kanwil BPN Lampung. Gini Bang, yang sebelum kita bicara soal mafia tanah ini Bang, itu yang pengertian PTSL ini bedanya dengan program Prona itu memang harus dijelaskan pada masyarakat itu Bang. Silakan. Memang dulu di BPN ini dikenal yang paling populer programnya adalah Prona. Nah, Prona ini pada saat itu kita masih yang namanya Badan Pertanahan Nasional, belum kementerian. Kemudian masih menggunakan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 61. Iya. Itu program-programnya tidak ada, masih sifatnya sporadis. Iya. Pendaftaran tanah yang kita lakukan masih sifatnya sporadis. Oh. Sehingga pada tahun 1997 itu keluar peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97. Itu di situ dalam rangka untuk menanggapi percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. Percepatan pendaftaran tanah yang ada di Indonesia. Tahun 97 Tahun itu ya? 97. Okay. Nah, itulah keluarlah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97. Di mana di situ salah satunya ada yang namanya kegiatan PTSL. Sebenarnya Prona dengan PTSL ini tidak jauh beda. Di PP 24 tahun 1997 ini juga mengakomodir kegiatan yang sifatnya sporadis. Tapi di PP 24 ini ada kegiatan yang namanya pendaftaran tanah sistematis. Nah, inilah untuk mengakomodir kegiatan itulah. Jadi kalau dulu masa Prona itu mungkin karena seperti tadi anggaran pemerintah juga dikucurkan kepada Badan Pertanahan Nasional ini sangat terbatas, sehingga target-target yang diberikan juga sangat kecil. Mungkin tiap provinsi itu tidak mencapai puluhan ribu tiap provinsi. Nah, inilah yang menyebabkan pendaftaran tanah di Indonesia ini tidak signifikan lajunya. Nah, dengan adanya PTSL ini tahun 97, kemudian yang baru signifikan betul-betul jumlah bidang tanah yang ingin didaftar itu yang mulai tahun 2017. Itu luar biasa karena target pemerintah pertama adalah Pak Jokowi itu 5 juta bidang, kemudian meningkat lagi sampai harapannya harusnya 5 juta, 7 juta, 9 juta, dan 10 juta, 10 juta, 10 juta, gitu. sampai selesai. Ternyata dengan adanya terjadi pandemi, inilah menyebabkan ya capaian-capaiannya mungkin nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena pandemi. Harusnya 5 juta pada 2017, kemudian 2018 7 juta, 2019 9 juta, bahkan itu melebihi kemarin targetnya. 2020 terjadi pandemi, yang 10 juta ini mungkin nggak sedikit lagi tercapai 10 juta. Mudah-mudahan ini dengan harapan kita dengan pandemi ini berakhir, keuangan negara kita mencukupi, bisa kembali lagi normal sehingga target yang ingin dicapai oleh pemerintah ini bisa tercapai. Untuk tapi kalau dari sudut pandangan masyarakat ini Bang, program PTSL ini ya masyarakat jadi jelas ya kepastian tanah hukumnya itu, sehingga katanya bisa pemberdayaan ekonominya juga semakin jelas ya. Sebenarnya tujuan sertifikat tanah ini ya, itu tadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu satu, sama menyelesaikan permasalahan sengketa minimal dengan yang berpihak sebelah menyebelahnya. Itu kita selesaikan otomatis dengan terdaftarnya seperti itu. Nah, jadi kalau seseorang itu memiliki sertifikat, artinya dia bisa meningkatkan untuk modal. Betul. Pinjaman modal. Pinjaman modal inilah yang sebenarnya dapat dianggunkan ke bank. Cuman ya kita juga berharap masyarakat melalui Tegar TV ini jangan sekali-sekali menggunakan sertifikat itu untuk konsumtif. Pinjaman konsumtif ya. Untuk membeli sepeda motor. Pasti ini nanti akan sertifikatnya ujung-ujungnya tidak bisa kembali kepada kita karena kreditnya tidak bisa dilunaskan. Tapi kalau untuk modal, untuk produksi, itu insya Allah bisa kembali lah. Karena memang di keuangan juga ada yang namanya bantuan kepada pinjaman kepada
ekonomi masyarakat ekonomi rendah. Iya. Bang Andi, ini terkait soal mafia tanah ini kan kita tahu bahwa salah Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto mengatakan bahwa Provinsi Lampung ini tidak termasuk perlu penanganan serius atau bagaimana itu, Bang? Sebenarnya kalau terkait mafia tanah ini memang menjadi salah satu concern dari Pak Menteri Pak Hadi Cahyanto sekarang. Itu ada 3 poin sebenarnya Pak Hadi menyampaikan kepada kita. Percepatan PTSL. Percepatan PTSL poin pertama. Kedua, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan berikut dengan mafia tanah. Ketiga, Pak Menteri kita menyampaikan untuk IKN, Ibu Kota Negara, yang ada di Kalimantan. Jadi memang ini menjadi concern. Bahkan Pak Menteri selalu melakukan, menyampaikan baik itu secara langsung kepada masyarakat bahwa mafia tanah ini akan betul-betul kita berantas. Concern di situ. Concernnya akan kita berantas. Karena memang mafia tanah ini bukan hanya seperti itu aja. Di mana-mana namanya mafia itu kan konotasinya udah jelek. Iya, betul. Mafia hukum, mafia tanah, mafia peradilan, mafia ini, mafia itu. Konotasinya udah jelek. Jadi memang harus kita berantas. Karena ini juga sangat mengganggu kinerja BPN. Kinerja BPN sangat mengganggu. Mungkin ada beberapa kasus yang mungkin yang paling populer yaitu tanah Nirina Jumir dan Dinopati Jalal. Itu memang seolah-olah itu kementerian kita yang lengah, ternyata itu ada permainan. Memang kalau mungkin dilihat ada permainan inilah yang oknum-oknum. Kalau orang dalam mungkin saya juga kurang tahu pasti, tapi ada beberapa orang yang melibatkan lah. Tapi kabarnya mafia tanah itu muncul juga karena tanahnya itu ditinggalin sama pemiliknya. Itu kalau permasalahan tanah itu ditinggalkan, habis sama itu pemiliknya dikuasai orang lain, itu memang wajar. Mungkin orang itu punya banyak tanah kayak di mana-mana. Tapi satu lagi yang saya ingin sampaikan, apabila tanah Bapak masyarakat sudah didaftarkan di BPN, sekarang kan kita sudah berbasis teknologi informasi. Semuanya sudah dalam ranah teknologi informasi yang berbasis komputerisasi. Betul. Artinya dengan terdaftarnya tanah kita, terpetakannya tanah kita, itu akan mengamankan sebenarnya. Jadi kita juga meminta kepada masyarakat supaya proaktif untuk mendaftarkan tanahnya, supaya di kemudian hari jangan diserabot orang. Masalah nanti dia diserabot, tapi kan dia tidak bisa membuat sertifikatnya karena sudah duluan masyarakat yang buat aja. Memang di situ kita harapkan sehingga untuk meminimalisir sengketa yang terjadi. Iya, Bang Andi, ini menarik nih pembicaraan masalah tanah ini, tapi ya waktu juga ini kita sudah berada pada penghujung aja sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dialog spesial pada sesi berikutnya. Tetap di Tegar TV.